Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas hukum Newton. Pada hukum Newton itu nanti ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pertama kita bahas hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Sigma F itu maksudnya adalah jumlah gaya total atau resultan gaya, sama dengan 0. Bahwa jika sebuah benda dalam keadaan diam, akan tetap diam, atau jika benda tersebut sudah bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap, maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton juga terkenal dengan hukum kelembaman atau inersia, yaitu benda cenderung mempertahankan keadaan semula. Contoh soal untuk hukum 1 Newton. Sebuah batu persegi ditarik gaya dengan arah ke kiri 40 Newton dan ditarik gaya ke kanan 26 Newton dan 14 Newton. Hitunglah resultan gaya. Jadi ini digambar di sini bendanya atau batu ada dua arah gaya. Yang ke kiri F1 40 Newton, yang ke kanan ada F2 dan F3 26 Newton dan 14 Newton. Sigma F atau gaya total atau resultan sama dengan F2 ditambah F3 min F1. Kenapa min? Karena F1 arahnya ke kiri. Disepakati gaya yang ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi jumlah gaya di sini 26 ditambah 14 dikurangi 40 sama dengan 0 Newton. Sigma F 0 Newton, maka batu tidak akan bergerak atau masih dalam keadaan diam. Kemudian kita akan membahas hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini tentang benda yang sudah bergerak. Jadi bendanya sudah memiliki percepatan. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya pada benda berbanding lurus dengan besar gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau ditulis secara matematis bahwa F sama dengan M kali A. Atau kalau gaya lebih dari satu buah, ditulis sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini artinya adalah jumlah gaya atau resultan gaya. Jika gayanya semakin ditambah, maka percepatan juga akan semakin besar. Ini namanya sebanding atau berbanding lurus. Jika massa di sini diperbesar, maka percepatannya menjadi semakin kecil. Ini namanya berbanding terbalik. Kemudian contoh soalnya, suatu gaya bekerja pada benda yang bermassa 5 kg dan mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Gaya yang sama akan menyebabkan benda bermassa 20 kg mengalami percepatan sebesar titik-titik. Pembahasannya, M1 5 kg, A1 2 meter per sekon kuadrat. M2 20 kg, berapakah A2 atau berapakah percepatan benda 2? Diketahui di soal bahwa gayanya sama, berarti F1 sama dengan F2. Kita kembali mengingat hukum 2 Newton, bahwa F sama dengan M kali A. F1 sama dengan F2, artinya M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. Nilainya dimasukkan 5 kali 2 sama dengan 20 kali A2. Jadi A2 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Di sini terlihat bahwa jika massanya lebih besar, maka percepatannya lebih kecil. Itu namanya berbanding terbalik. Selanjutnya, contoh yang kedua, perhatikan gambar di samping. Ini ada dua buah massa M1, ini adalah M2. Diketahui massa 1 2 kg, massa 2 3 kg.
Karena massa 2 ini lebih besar, maka nanti benda 1 bergerak ke atas, benda 2 bergerak ke bawah. Gaya gesek dengan katrol dengan tali diabaikan, sehingga nanti kalau katrolnya ini dianggap licin atau gaya geseknya diabaikan, akibatnya nilai gaya tegang tali antara tali yang dekat dengan benda 1 sama dengan gaya tegang tali yang dekat dengan benda 2, atau ditulis T1 sama dengan T2. Kemudian kita menggunakan hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Kita di sini pakai sigma F, jumlah gaya, karena ada beberapa buah gaya. Yang pertama, gaya dari massa 1 yaitu W1 arah ke bawah. Kemudian gaya dari benda 2, massa 2 adalah W2. Gaya tegang tali yang diakibatkan oleh massa 1 adalah T1. Yang atas ini adalah aksi reaksinya. Kemudian gaya tegang tali yang diakibatkan oleh massa 2 adalah T2. W2 min T2 ditambah T1 min W1 ini mewakili sigma F. Kenapa W2 positif sedangkan W1 negatif? Karena benda ini W1 arahnya ke bawah, sedangkan gerakan dari benda 1 itu menuju ke atas. Untuk menentukan positif negatif dari gaya, itu tergantung dari arah gerakan benda. Gaya bernilai positif kalau searah dengan gerakan benda. Jadi yang positif di gambar ini adalah W2, kemudian T1. W1 dengan T2 adalah negatif. Nih. Kemudian M, karena ada dua benda, ini ada M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. T2 dengan T1 dihilangkan karena arah berlawanan besarnya sama. Sehingga tinggal M2 kali G dikurangi M1 kali G. M1 ditambah M2, 2 ditambah 3 dikalikan dengan A. Ketemu hasilnya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini contoh dari hukum 2 Newton. Kemudian contoh yang selanjutnya menggunakan sudut kemiringan. Jadi gaya itu tidak horizontal ataupun tidak vertikal, tetapi membentuk sudut terhadap horizontal atau terhadap arah vertikal. Kebetulan ini yang dibuat contoh untuk gaya yang membentuk sudut terhadap arah horizontal. Sebuah balok ditarik dengan gaya 100 Newton dengan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Jadi ini membentuk sudut 37 derajat. Jika G itu adalah percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa balok 50 kg dan lantai dianggap licin, maka percepatan balok adalah, kalau kita gambar gayanya, F membentuk sudut sebesar 37. Jadi kalau kita menghitung jumlah gaya total, tetap mencari yang horizontal, yang arahnya horizontal, diwakili dengan F dikalikan kosinus 37 sama dengan M kali A, 50 kali A. F gaya 100, nilai cos 37 adalah 0,8. Sehingga ketemu percepatan A sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat. Ini adalah contoh hukum 2 Newton dengan sudut tertentu dari arah gaya. Lalu kita akan bahas hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini tentang pasangan gaya yang besarnya sama, arahnya berlawanan, atau disebut dengan gaya aksi dan reaksi. Besarnya gaya aksi sama dengan besarnya gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Jika kita mengerjakan gaya pada sebuah benda, benda itu akan mengerjakan gaya pada kita dengan besar sama tetapi dengan arah berlawanan. Ini isi dari hukum 3 Newton. Kemudian contoh soal dari hukum 3 Newton,
Ini ada pasangan gaya tegang tali sebagai pasangan gaya aksi dan reaksi. Ini ada dua buah gaya T, yang satu dekat M1, yang satunya dekat M2. Benda M1, jumlah gaya yang ada pada benda M1 itu hanya ada T1. Ini T1. T1 sama dengan M1 kali A. Jadi sigma F1 diwakili oleh T1. M1-nya 100, A 1,5. Jadi T1-nya sama dengan 15 Newton. T1 itu gaya yang muncul dari benda M1 ini. Sedangkan T2, karena pasangan aksi reaksi, T2 ini arah ke kiri, maka T2 adalah negatif. Jadi T2 sama dengan negatif 15 Newton. Ini adalah contoh gaya pasangan gaya aksi reaksi dari hukum 3 Newton. Kemudian gaya berat atau terkenal dengan berat benda. Arah berat atau arah dari gaya berat itu selalu menuju pusat bumi untuk benda-benda yang ada di permukaan bumi. Secara matematis ditulis bahwa W sama dengan M kali G. W itu adalah berat benda dengan satuan Newton, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contoh dari, sebelum contoh gaya berat kita gabung dengan gaya normal. Gaya normal itu selalu muncul untuk benda yang menyentuh bidang. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang dengan arah menjauhi bidang. Rumus gaya normal itu tergantung dari letak benda atau posisi benda terhadap bidang. Contohnya ini, yang pertama adalah balok yang berada pada bidang datar atau benda yang ada di bidang datar. Bahwa sigma F sama dengan 0. Arah atas positif. N min W sama dengan 0. N sama dengan W. Jadi kita menentukan negatif positifnya, kalau jumlah gaya total sama dengan 0, maka arah atas positif, kanan positif, bawah negatif, ke kiri juga negatif. Jadi kesimpulannya, gaya normal yang ditimbulkan oleh benda yang berada di atas bidang datar sama dengan W. Contoh gaya normal pada bidang miring. Karena gaya normal itu selalu tegak lurus bidang, dia tidak lagi sama dengan W. W itu selalu menuju pusat bumi ini. Jadi gaya normal itu diwakili dengan W cos kemiringan bidang. Jadi di sini N sama dengan W cos dikalikan kemiringan bidang. Ini bedanya. Jadi tergantung dari posisi benda di atas bidang apa untuk menentukan gaya normal. Lalu gaya gesek. Setiap benda kalau bergerak di bidang yang tidak licin, muncul gaya gesek. Gaya gesek itu ada dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu dimiliki oleh benda yang masih diam. Besarnya adalah Fs sama dengan koefisien gesekan statis atau μs dikalikan N, gaya normal. N itu adalah gaya normal. Gaya gesek kinetis ini digunakan ketika benda sudah bergerak. Fk sama dengan μk kali N. Fk itu gaya gesek kinetis, μk koefisien gesekan kinetis, N adalah gaya normal. Kemudian contohnya, saat kita menentukan besarnya gaya gesek untuk benda yang masih belum kita ketahui posisi bergerak, diam. Jadi benda ini kita belum tahu dia sudah bergerak atau diam. Bagaimana cara kita menentukan besarnya gaya gesek? Itu kita lihat dulu. Kalau gaya yang diberikan atau gaya tariknya F ini lebih kecil dari gaya gesek statis maksimumnya, maka benda masih dalam keadaan diam. Besarnya gaya gesek sama dengan F ini sendiri.
Jadi kita sebelum menentukan hubungan antara gaya tarik dengan Fs-nya ini, kita juga harus tahu dulu atau bisa menghitung dulu berapa Fs-nya. Fs-nya itu dihitung dulu menggunakan μs kali N. Koefisien gesekan statis dikalikan gaya normal. Kemudian yang kedua, jika gaya F-nya sama dengan gaya gesek statis maksimumnya, maka benda tepat akan bergerak. Besarnya gaya gesek tetap sama dengan F. Jika F-nya itu lebih besar daripada gaya gesek statis maksimumnya, maka benda sudah bergerak. Gaya geseknya diwakili dengan Fk atau gaya gesek kinetis. Ini berbeda sendiri karena sudah bergerak, tidak lagi sama dengan F, tetapi sama dengan Fk. Sama dengan koefisien gesekan kinetis kali gaya normal. Jadi kita menentukan besarnya gaya gesek dari benda yang belum diketahui posisi diam atau bergeraknya dengan cara seperti 3 langkah ini. Kemudian untuk benda yang benar-benar sudah bergerak, indikasinya hitung percepatan. Nah, ini ada hitung percepatan, berarti benda ini sudah betul-betul bergerak. Sebuah benda bermassa 10 kg berada di atas bidang dengan kemiringan 37 derajat. Kemudian diketahui koefisien gesekan kinetisnya, kemudian percepatan gravitasi diketahui, nilai sinus 37, kosinus 37 juga diketahui. Hitung percepatan benda saat menuruni bidang. Sebelum menghitung dengan hukum 2 Newton atau sigma F sama dengan M kali A, ditentukan dulu gaya yang ada pada benda. Yang tegak lurus ini adalah gaya normal. Yang sejajar dengan bidang arah bawah ini adalah gaya yang menyebabkan benda menuruni bidang. Ini adalah Wx. Jadi ini ada pengaruhnya gaya gravitasi. Kemudian yang selalu menuju pusat bumi ini adalah W, berat benda. Kemudian yang segaris dengan gaya normal ini adalah Wy atau W cos sudut kemiringan. Wx min F sama dengan M kali A. Kenapa min F? Karena W itu arah gerak benda, F itu adalah gaya gesek. Gaya gesek itu selalu menjauhi berlawanan dengan arah gerak benda. Itu adalah sifat dari gaya gesek. Dari gaya gesek itu sifatnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Wx diwakili W sin 37. F diganti dengan μk kali N sama dengan M kali A. W dihitung dengan M kali G. Sedangkan N dihitung dengan W cos 37. Semua nilai dimasukkan di sini, dihitung biasa, matematika biasa, ketemu percepatannya 5,2 meter per sekon kuadrat. Jadi kunci dari mengerjakan soal semacam ini, kita harus tahu arah gaya dan macam-macam gaya yang bekerja pada benda. Kemudian untuk contoh hukum 2 Newton benda yang bergerak vertikal. Contohnya benda yang bergerak, benda atau orang yang ada di dalam lift. Santanu memiliki berat badan 60 kg, sedang di dalam lift yang bergerak turun dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi diketahui, tentukan besar gaya tekan kaki Santanu terhadap lantai. Nah, sebelum mengerjakan coba diperhatikan dulu gambarnya. Gaya yang muncul ada W arah menuju pusat bumi, W ke bawah ini. Kemudian N itu asalnya dari kakinya Santanu menekan lantai lift, arah atas. Ini adalah N. Kemudian A itu adalah percepatan lift, jadi dia bergerak ke bawah. Nah, nanti hubungannya semua gaya yang ke bawah juga positif karena benda ini bergerak ke bawah. Untuk menentukan tanda positif dan negatif pada gaya, perhatikan arah gaya tersebut. Jika searah dengan gerak benda, maka bernilai positif, berlawanan bernilai negatif. Kita bahas sigma F sama dengan M kali A. Jadi lagi-lagi menggunakan hukum 2 Newton.
sigma F diwakili dengan W min N. W itu berat, N itu adalah gaya normal, sama dengan M kali A. W adalah M kali G, 60 kali 10 dikurangi N. N ini adalah gaya tekan kaki terhadap lantai. Kemudian 60 kali 1, 60, sehingga N ketemu 540 Newton. Jadi besar gaya tekan itu adalah 540 Newton. Ini contoh benda atau manusia atau orang yang berada di dalam lift. Nanti kalau liftnya naik, berarti di sini semua gaya yang arah ke atas menjadi positif. Kalau liftnya diam, berarti ini masih sigma F sama dengan 0. Ini kalau lift masih diam. Lanjut. Tugas pengetahuannya. Ini. Kemudian tugas keterampilannya. Gunakan dua objek benda, bola di sini. Bola bisa diganti kelereng dan bola pingpong atau benda lain yang ada di sekitar kalian yang bisa digunakan untuk percobaan ini. Ikuti prosedurnya, kemudian buatlah laporan hasil percobaan dan presentasikan dengan bahasa yang santun, kemudian di video. Sekian, terima kasih.